Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di ruang virtual dalam mengikuti perkuliahan metodologi penelitian pendidikan MISD yang sudah sampai pada pertemuan ketiga dengan materi kedua, yaitu terkait dengan metode penelitian kuantitatif. Kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat mahasiswa semua untuk merefleksi kembali apa yang telah Anda dapatkan dalam mata kuliah penelitian dasar di semester sebelumnya terkait dengan penelitian kuantitatif ini. Nah, ini tentunya sahabat-sahabat mahasiswa juga sudah mengetahui apa itu metode penelitian kuantitatif, tapi tidak ada salahnya kita ulang kembali, kita ulas kembali, kita mantapkan kembali pemahaman kita terkait dengan metode penelitian kuantitatif. Baik, sahabat-sahabat mahasiswa, apa sebenarnya metode penelitian kuantitatif itu? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa metode penelitian kuantitatif itu adalah sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, di mana kita tahu kalau filsafat positivisme itu memiliki sebuah pandangan bahwa setiap gejala, fenomena, atau realitas itu dapat diklasifikasikan, dapat diklasifikasikan gitu ya. Relatif tetap, kemudian teramati, terukur, dan hubungan gejala itu bersifat sebab akibat. Ya, itu positivisme. Jadi metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, di mana kita sudah mengetahui populasi itu apa, jumlah keseluruhan dari wilayah generalisasi, baik itu subjek ataupun objek. Kalau sampel itu jumlah sebagian dari populasi itu. Ya. Contohnya misalnya kita akan meneliti hubungan antara kedisiplinan dan prestasi belajar siswa di SMP 1 Wiradesa misalnya. Nah, nanti yang dimaksud dengan populasi itu siswa secara keseluruhan. Kalau sampel itu sebagian siswa yang kita amati yang mampu mewakili populasi itu. Berapa jumlah sampel itu? Itu nanti ada perhitungan selanjutnya dan Anda sudah tahu ini ya. Contohnya misalnya Suharisimi Arikunto itu mengatakan bahwa ketika jumlah populasi itu lebih dari 100, maka sampel bisa minimal diambil 10%-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 150 siswa, maka sampelnya adalah 15 siswa. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik. Ya, karena kita tahu ya, kuantitatif itu kan berdasarkan jumlah, berdasarkan angka. Maka ya analisisnya juga berdasarkan angka atau jumlah tadi, atau menggunakan perhitungan statistik ya. Baik itu sudah dalam bentuk aplikasi, seperti SPSS atau perhitungan statistik sederhana menggunakan Excel, itu juga bisa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Mudahnya kita mengambil sebuah kesimpulan dari pengertian penelitian kuantitatif ini adalah bedanya kalau dengan kualitatif itu data itu lebih bersifat deskriptif kalimat, sementara untuk kuantitatif data penelitiannya itu lebih bersifat angka, numerik gitu ya. Baik itu dari mulai pengumpulan data, pemrosesan data, ya, penganalisisan data, sampai dengan pengambilan kesimpulan dari data tersebut itu lebih banyak menggunakan data-data yang bersifat numerik. Itu adalah pengertian dari metode penelitian kuantitatif.
Baik sahabat mahasiswa semua, kita lanjutkan pada sebuah karakteristik dari penelitian kuantitatif di mana ketika menjelaskan karakteristik ini alangkah lebih mudahnya kita memahami ketika dibandingkan dengan kualitatif. Kita lihat dari unsur desain penelitian, kalau kuantitatif itu dia lebih bersifat spesifik, jelas, dan rinci. Ya, spesifik. Jadi kalau misalnya menilai karakter apa? Ya. Ukurannya apa? Itu spesifik, jelas, dan rinci. Sementara kalau kualitatif dia lebih bersifat umum. Ya. Pendidikan karakter. Bahkan karakternya itu nanti ketika ditentukan bisa berubah di tengah jalan. Contoh misalnya, di awal itu kalau dalam pendidikan kualitatif, rencananya itu memang mau meneliti terkait dengan nilai karakter nasionalisme misalnya. Ternyata setelah kita lihat ke lapangan, kok ternyata yang dilihat nasionalismenya nggak ada, malah lebih bersifat religi. Maka kemudian diganti menjadi religi. Jadi berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Itu kualitatif. Tapi kalau kuantitatif ditentukan dengan mantap dari awal karena sudah spesifik, jelas, dan rinci tadi. Menjadi pegangan langkah demi langkah. Dari segi tujuan, kalau penelitian kuantitatif itu menunjukkan hubungan antar variabel. Contoh misalnya korelasi antara kedisiplinan dengan prestasi belajar siswa. Itu kan hubungan ya. Jadi karakter dari tujuannya memang seperti itu, menunjukkan hubungan antar variabel. Tapi kalau misalnya kualitatif, dia tujuannya itu adalah menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Itu kalau kualitatif. Kemudian untuk tujuan kuantitatif selanjutnya adalah dia dalam rangka menguji teori. Tapi kalau kualitatif itu menemukan teori. Contohnya apa? Contohnya misalnya menguji teori. Dalam teori itu orang yang secara emosional dia baik, gitu ya, kecerdasan emosionalnya baik, maka nanti sikapnya pun akan baik. Itu misalnya contoh teorinya seperti itu. Nah, nanti penelitiannya ini membuktikan benar atau tidak. Hubungannya itu kuat atau lemah antara kecerdasan emosional gitu ya, dengan sikap seseorang. Contoh misalnya. Tapi kalau misalnya dalam penelitian kualitatif dia karena menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, maka dia akan bisa memunculkan sebuah teori baru jika ternyata memang teori yang lama itu, misalnya ya, dia tidak menemukan kesesuaian. Kemudian selanjutnya, tujuan kuantitatif adalah mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediksi. Prediksi itu dugaan, gitu ya. Dugaan prediktif, gitu ya. Sementara kalau dalam kualitatif menggambarkan realitas yang kompleks, ya, menggambarkan realitas yang kompleks. Jadi kalau dalam kuantitatif itu mencari kesimpulan yang memiliki nilai prediktif, sementara kalau dalam kualitatif itu menggambarkan realitas yang kompleks. Memperoleh pemahaman makna di balik realita itu juga adalah tujuan dari kualitatif. Kemudian dari unsur teknik pengumpulan data, kalau kuantitatif itu tekniknya menggunakan kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Meskipun wawancara terstruktur ini nanti akan berbeda dengan wawancaranya dalam kualitatif. Misalnya kalau wawancara terstruktur dalam kuantitatif itu hanya digunakan di awal saja. Atau wawancara yang terstruktur itu sebenarnya dia dalam bentuk angket, akan tetapi disampaikan dengan cara wawancara. Jadi wawancara terstrukturnya dia sudah memiliki pedoman, di mana pedoman itu ada daftar pertanyaannya, tapi daftar pertanyaan itu jawabannya itu sudah diklasifikasi, sudah ditentukan skornya, itu ya, itu kuantitatif. Nah, kalau kualitatif dia
observasi partisipan, teknik mengumpulkan datanya. Ini sudah kemarin kita bahas ya. In-depth interview. In-depth interview itu adalah wawancara mendalam, dokumentasi, triangulasi. Saya kira kemarin sudah ya. Nah, kemudian kalau untuk instrumen penelitiannya, dalam kuantitatif itu dia bisa menggunakan tes, lembar angket, pedoman wawancara yang telah diberi scores itu ya, terstruktur, dan instrumen lainnya yang telah terstandar. Sementara dalam kualitatif, instrumen penelitiannya, peneliti sendiri itu bisa dikatakan sebagai instrumen. Buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. Selanjutnya dilihat dari unsur data, kuantitatif itu ya dia lebih bersifat kuanti. Lebih bersifat hitungan angka-angka gitu ya. Kalau kualitatif datanya itu lebih bersifat deskriptif. Nah, deskriptif, kalimat bukan angka ya. Kata itu kualitatif. Kemudian hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Jadi hasil pengukuran variabelnya dihitung menggunakan instrumen. Sementara kalau kualitatif, datanya itu berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, dan tindakan dari responden, serta dokumen yang lainnya. Dari unsur sampel, biasanya kuantitatif itu lebih besar dan representatif. Representatif itu mampu mewakili. Sementara dalam kualitatif itu sampelnya kecil, tidak representatif, bisa jadi tidak bisa mewakili, khusus di wilayah generalisasinya yang diamati saja. Gitu ya. Nah, kemudian ditentukan sejak awal, sampelnya itu ditentukan sejak awal. Tapi kalau kualitatif, itu dia bisa berkembang selama proses penelitian karena melihat dari orang yang diamati, apakah memang bisa mewakili atau tidak, gitu ya, atau bisa menjawab pertanyaan atau tidak, atau bisa dijadikan narasumber atau tidak. Dia berkembang selama proses penelitian. Kemudian dari unsur analisis, setelah selesai pengumpulan data, baru bisa dianalisis. Itu kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian, dia menganalisis gitu ya. Meskipun dalam laporan itu analisis ya bagiannya ada tersendiri. Kemudian kalau untuk kuantitatif, datanya itu analisisnya itu lebih bersifat deduktif, sementara kalau kualitatif lebih bersifat induktif. Kalau deduktif itu apa? Deduktif itu ya itu tadi menguji teori. Teori-teori mengatakan seperti ini kemudian dibuktikan di lapangan benar atau tidaknya, itu pembuktian teori. Tapi kalau induktif itu dari realita-realita yang diamati, fenomena yang diamati, kemudian disimpulkan membangun sebuah teori. Gitu ya. Itu perbedaannya deduktif, induktif. Kalau induktif itu dari yang umum-umum, fakta di lapangan, disimpulkan menjadi yang khusus, gitu ya, induktif. Tapi kalau yang deduktif itu dari yang khusus, misalnya sebuah teori, disimpulkan menjadi sesuatu yang umum. Pemikirannya itu deduktif, terbalik. Kemudian menggunakan uji statistik. Analisisnya itu menggunakan uji statistik. Sementara dalam kualitatif dia mencari pola atau model. Ya. Nah, ini bisa kita lihat selanjutnya bahwa jenis penelitian kuantitatif itu bisa kita bedakan menjadi dua, dan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada penelitian kuantitatif yang bersifat survei, ada yang berjenis eksperimen. Jadi jenis penelitian kuantitatif itu ada dua, ada yang survei, ada yang eksperimen. Nah, apa itu penelitian survei? Penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil
data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distributif, hubungan antar variabel, baik sosiologis maupun psikologis. Contohnya misalnya ini, kinerja guru dan prestasi belajar siswa di MI/NU Kajen. Nah, ini penelitian survei. Ya. Jadi untuk menemukan kejadian-kejadian yang relatif, distributif, hubungan variabel. Nah, kalau contohnya yang hubungan variabel itu ini, hubungan antara kedisiplinan dengan prestasi belajar pada siswa kelas 6 di SD Mulia. Itu hubungan. Ya, hubungan. Nah, dengan penelitian eksperimen, dilihat dari namanya saja eksperimen itu kan percobaan. Maksudnya apa? Metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment, perlakuan tertentu dalam kondisi yang terkontrol. Karena mencoba, maka percobaan itu dilakukan dengan cara memberikan treatment atau perlakuan khusus. Untuk apa? Untuk mencari tahu apakah perlakuan khusus itu berpengaruh atau tidak. Gitu ya. Contohnya misalnya pengaruh penggunaan alat peraga edukatif dalam meningkatkan hasil belajar kognitif siswa di MI Insan Kamil. Nah, itu ya. Itu penelitian eksperimen. Atau efektivitas penggunaan metode bervariasi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SD Mutiara. Contohnya yang pertama pengaruh penggunaan APE, maka penelitian eksperimennya itu nanti ketika meneliti itu kita meneliti dua kelas. Ada kelas sampelnya, ada kelas kontrolnya, gitu ya. Ada kelas sampel itu, ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol. Kelas eksperimen ini yang diberikan perlakuan khusus, sementara kelas kontrol itu dia tidak diberikan perlakuan khusus. Kalau yang kelas eksperimen itu menggunakan APE, itu ya. Kalau kelas kontrolnya tidak menggunakan APE, ya. Itu adalah penelitian eksperimen. Baik sahabat mahasiswa semua, bisa kita lihat bagian berikut terkait dengan proses penelitian kuantitatif yang disampaikan oleh Tuckman, bahwa proses penelitian kuantitatif sama sebenarnya dengan kualitatif, berawal dan diawali dari sumber masalah, perbandingan antara empiris dan teoritis, membandingkan antara harapan dengan kenyataan, membandingkan dengan antara teori dengan kenyataan, membandingkan antara keinginan dengan kenyataan, itu sumber masalah. Kemudian dikerucutkan dalam rumusan masalahnya, ya. Rumusan masalah itu nanti ini bersifat pertanyaan, ya. Bersifat pertanyaan. Dari rumusan masalah itu kemudian kita membaca dan berpikir sehingga menemukan konsep dan teori yang relevan dengan masalah yang kita tulis, gitu ya. Kemudian membaca hasil penelitian terdahulu sehingga kita menemukan penemuan terdahulu yang relevan. Tugas yang pertama kemarin kita sebenarnya dalam rangka ini, menemukan penelitian terdahulu yang relevan, di mana penelitian terdahulu yang relevan itu nanti akan dijadikan sebagai bacaan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema yang akan kita angkat. Ya. Dari konsep teori yang relevan dengan penemuan hasil penelitian terdahulu yang relevan itu dijadikan bahan untuk mengajukan sebuah hipotesa. Untuk mengajukan sebuah hipotesis, dugaan sementara. Dugaan sementara terhadap apa? Terhadap hubungan antar variabel, ya. Untuk apa digunakan? Untuk memilih metode strategi pendekatan penelitian
Apakah nanti menggunakan korelasi ataukah menggunakan regresi gitu ya. Ini dari hipotesis itu. Atau juga digunakan pengajuan hipotesis itu untuk hal yang bersifat operasional terkait penyusunan instrumen penelitian. Dari pengajuan hipotesis, dugaan sementara, kemudian ini diharapkan dapat menemukan sebuah hasil penelitian gitu ya, penemuan ini dengan cara apa nanti ya? Dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang digunakan dengan menggunakan instrumen penelitian tadi, dan pada akhirnya dari penemuan itu dibandingkan dengan hipotesa yang telah dibuat dari awal untuk membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu tentunya itu harus linier dengan rumusan masalah yang di awal sudah ditetapkan sebelumnya. Ini penelitian kuantitatif. Nah, sumber masalah itu apa? Pertama, sumber masalah itu adanya penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Penyimpangan antara perencanaan dengan kenyataan. Adanya pengaduan, adanya kompetisi. Itu adalah sumber masalah, di mana sumber masalah itu nanti akan dikerucutkan dalam rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah komponen dari penelitian atau proposal penelitian di bagian pertama ya, pendahuluan itu bab 1 gitu ya. Setelah latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah. Baik sahabat mahasiswa semua, kita bisa melihat ada beberapa bentuk rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif ya. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Jadi dia lebih bersifat eksploratif tapi terukur. Contoh rumusan masalah deskriptif misalnya, seberapa baik gaya kepemimpinan kepala madrasah ibtidaiyah negeri 1 Kedunguni, misalnya gitu ya. Itu deskriptif. Ada rumusan masalah komparatif. Kalau komparatif ini kan perbandingan, ya, komparasi, perbandingan. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya, adakah perbedaan gaya kepemimpinan yang secara signifikan antara kepala madrasah ibtidaiyah negeri 1 Kedunguni dengan kepala madrasah ibtidaiyah salafiyah Kedunguni, misalnya itu ya, komparatif. Kemudian ada yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Kalau asosiatif itu lebih bersifat pada hubungan. Ya, adakah hubungan antara kedisiplinan dengan prestasi belajar siswa? Sebenarnya kalau siswa yang disiplin itu sebenarnya prestasi belajarnya bagaimana, baik atau tidak? Apakah ketika kedisiplinan baik, prestasi belajar menjadi baik, atau sebaliknya? Itu ya, itu rumusan masalah asosiatif. Ada rumusan masalah komparatif asosiatif. Ya. Asosiatif itu hubungan, komparatif itu perbandingan. Hubungan antara kedisiplinan siswa dengan prestasi belajar di MI Salafiyah dengan MI Negeri Kabupaten Pekalongan misalnya ya. Jadi yang pertama itu berbicara tentang hubungan, yang kedua berbicara tentang komparasi, perbandingan. Nah, yang tidak kalah pentingnya dalam komponen penelitian kuantitatif itu nanti kita akan menemukan sebuah variabel penelitian. Maka jika ada pertanyaan tentang apa yang akan diteliti, maka jawabannya itu berkenaan dengan variabel penelitian. Jadi kalau begitu variabel penelitian itu apa? Itu bisa
Simpulkan bahwa variabel penelitian itu adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Kalau tadi kita lihat sebelumnya ya, sebelumnya itu terkait dengan apa? Hubungan antara kedisiplinan dengan prestasi belajar. Maka variabelnya itu ada berapa? Oh, di sana ada 2 ya. Hubungan antara kedisiplinan dengan prestasi belajar atau pengaruh kedisiplinan terhadap prestasi belajar. Maka variabelnya ada 2. Pertama adalah kedisiplinan, kedua adalah prestasi belajar. Baik sahabat mahasiswa semua, selanjutnya kita akan berbicara tentang macam-macam variabel. Bahwa macam-macam variabel, Sugiono membedakan menjadi 4. Yang pertama variabel independen, yang kedua dependen, variabel moderator yang ketiga, dan yang keempat variabel intervening. Variabel independen itu sendiri kan dia merdeka, bebas. Maksudnya apa? Variabel yang mempengaruhi. Ya, itu adalah variabel independen. Sementara variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Contoh misalnya, pengaruh motivasi belajar terhadap apa? Terhadap prestasi belajar. Nah, yang mempengaruhi apa? Motivasi belajar, ya. Motivasi belajar itu karena dia mempengaruhi, maka itu disebut dengan variabel independen. Atau biasa disebut dengan variabel X, gitu ya. Sementara variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Tadi mempengaruhi terhadap apa? Motivasi belajar itu terhadap prestasi belajar. Maka yang prestasi belajarnya disebut dengan variabel dependen, dipengaruhi. Sementara variabel moderator ini adalah variabel penengah. Ya, variabel penengah antara independen dan dependen ya. Bisa menguatkan, bisa melemahkan. Ini variabel moderator ini. Contoh tadi misalnya pengaruh antara motivasi belajar terhadap hasil belajar. Sebenarnya antara motivasi belajar dengan hasil belajar itu ada variabel penengahnya. Apa? Variabel penengahnya itu adalah kedisiplinan misalnya. Orang yang motivasi belajarnya tinggi bisa kemudian meningkatkan hasil belajarnya juga tinggi, itu kalau ada kedisiplinan belajar, tidak hanya sekedar motivasi. Memang orang kalau misalnya motivasi belajarnya tinggi, ini akan berpengaruh terhadap kedisiplinannya. Ketika kedisiplinannya tinggi, itu akan berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Jadi variabel moderator itu adalah variabel penengah. Contoh lain misalnya, apa? Perilaku suami terhadap perilaku istri itu baik dan buruknya itu dipengaruhi juga oleh jumlah anak. Nah, kalau semakin banyak anaknya biasanya hubungannya akan semakin harmonis. Tapi kalau misalnya ada pihak ketiga itu bisa jadi melemahkan gitu ya. Melemahkan antara variabel independen dengan variabel dependen. Ada variabel intervening. Kalau variabel intervening ini variabel secara tidak langsung. Ini hampir sama dengan moderator yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Contoh misalnya tinggi rendahnya penghasilan itu akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap harapan hidup panjang pendeknya umur, gitu ya. Jadi tinggi rendahnya penghasilan, berarti penghasilan itu variabel independen. Kemudian harapan hidup panjang pendeknya umur itu adalah dependen. Nah, dalam hal ini ada variabel antaranya, yaitu gaya hidup.
Nah, kalau misalnya gaya hidupnya itu sederhana, meskipun penghasilannya rendah, itu dia akan tidak ada pengaruhnya dengan harapan hidup biasa-biasa saja gitu ya. Biasa-biasa saja. Tapi sebaliknya. Tapi kalau gaya hidupnya itu tinggi padahal penghasilannya rendah, nah itu akan mempengaruhi tentunya. Ya, itu beberapa macam variabel penelitian yang nanti akan terkait dengan penelitian yang akan kita teliti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ini hanya sekilas saja mengulas apa-apa yang telah Anda dapatkan pada semester sebelumnya. Dan nanti di tugas silahkan Anda melakukan sebuah review penelitian kuantitatif. Diharapkan temanya adalah sama, yang nantinya dari review penelitian terdahulu ini akan bisa digunakan sebagai salah satu bagian dari kajian pustaka yang akan Anda buat dalam sebuah proposal penelitian. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.